Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nasibit taqallah wa ta'ati lalakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sahabatul mukminin rahimakumullah, sahabatul iman yang saya cintakan Allah, mari sama-sama bersyukur kembali kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu kita meraih dan menuntut ilmu sebanyak mungkin dari Allah, gunanya sebagai bekal kita di akhirat menghadap pada Allah nanti. Semogalah apa yang telah kita capai pada malam ini mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah SWT. Kembali kita masih membicarakan seputar dampak buruk maksiat yang terakhir, yaitu kalau kita bermaksiat kita akan meninggalkan catatan buruk. Nah, kemudian komponen-komponen dari catatan itu ada 7. Kita bicarakan ada 2, yaitu pertama, dalam catatan kita nanti akan ada membicarakan diri kita sebagai golongan gender. Di dalam catatan kita itu baik atau buruk gitu loh. Kita laki-laki yang baik bukan, laki-laki yang buruk atau bukan gitu ya. Perempuan juga begitu dan sebagainya. Lalu golongan kedua yang dibicarakan kemarin adalah golongan yang baik dan buruk. Jadi nanti kalau orang bermaksiat tuh catatan pertama dia dikasih gelar laki-laki jelek aja, ya kan, karena maksiatnya. Lalu dia ada golongan yang buruk aja, ya kafir, munafik, sebagainya. Nah, malam ini ada juga komponen ketiga, yaitu golongan yang dicintai oleh Allah dan dibenci oleh Allah. Kita ini nanti masuk catatan kita di akhirat nanti, itu mana? Kita yang mana? Kalau kita masuk di golongan yang dicintai sama Allah, otomatis kayaknya semua catatan komponen 1 sampai 7 itu semua baik. Ya. Dicintai oleh Allah atau dibenci. Nah, orang yang maksiat, catatan buruknya dia adalah golongan orang yang dibenci oleh Allah gitu. Dan dia akan menerima buku catatannya dengan tangan kiri. Atau bisa menerima dengan tangan kiri atau dengan dari belakang. Dari belakang terimanya. Disampluk gitu catatannya gitu. Nah, tapi kalau orang-orang beriman macam bapak-bapak ini, amin, dari kanan terimanya. Dan nanti ada dua jenis yang dari kanan tuh. Ada yang dari kanan dia tersenyum, dia pegang, dipeluk tuh catatannya. Ada yang dari kanan dia buka catatannya, keluarganya dipanggil semua. Baca nih, baca. Gue gitu. Gak apa-apa, emang Allah izinkan begitu. Saking senengnya kita, catatan kita gak ada yang buruk gitu. Nah, malam ini kita teliti. Ternyata Allah itu punya kemurahan, rahmannya, maha pengasihnya, rahman rahimnya itu menjadikan makhluknya ini dalam golongan yang dicintai dan yang dibenci. Ya kita udah tahu dah, kalau ada golongan makhluk yang dibenci, maksudnya makhluk ini memang cocok masuk neraka gitu. Kalau yang dicintai, wah udah dicintai, terkenal aja deh, terkenal gitu. Nah, di Al-Quran diuraikan ada 8 jenis kelompok yang dicintai dan 12 jenis kelompok yang dibenci. 8 yang dicintai, 12 yang dibenci. Tapi 12 itu sebetulnya kalau didetail di hadis
lebih dari 50 yang dibenci gitu. Nah, juga yang dicintai. Jadi ini hanya pokok-pokoknya aja gitu loh. Nah, ya kan? Nah, tapi kita mulai dulu dari dalil yang menunjang itu, ya. Allah pernah berfirman dalam satu ayat yang menceritakan begini. Wahai, gitu ya, hamba-hambaku lah ceritanya. Kalau kamu sekali-kali kamu murtad, misalnya kamu keluar dari agamaku itu, dari agama Islam ini, nggak apa-apa, silakan, kata Allah. Tapi aku akan mengganti kamu dengan satu kaum yang aku mencintai mereka dan mereka mencintai aku. Allah bilang begitu dengan 4 sifat. Jadi orang yang ini Allah mau bilang begini, kamu tuh di mata saya hamba semua. Maksudnya nilainya nggak ada apa-apanya gitu, ya. Jadi kalau kamu sekali-kali berpaling dari aku, murtad nih, gitu, aku akan mengganti kamu dengan satu kaum yang aku mencintai mereka dan mereka mencintai aku. Sifat-sifat mereka ada 4. 1, adillatin alal mu'minin. Terus wa izzatin alal kafirin. Jadi sangat apa ya? Sangat lembut terhadap orang-orang mukmin, tapi sangat keras terhadap orang kafir. Terus wa tujahiduna fi sabilillah, dan bersungguh-sungguh di jalan Allah beragama ini. Yang ketiga sifatnya. Yang keempat, wala takhafu laumata laimin, dan mereka yang saya cintai itu tidak takut dengan omongan orang, celaan orang mau ngomong apa kek, pokoknya mereka yang penting ke Allah aja gitu. Nah, jadi inilah dasar adanya golongan yang Allah cintai, adanya golongan yang Allah benci. Yang Allah benci siapa? Ya pertama, kalau dalam ayat ini yang murtad, yang beragama tapi berpaling gitu loh, nggak mau jalanin ibadah, itu kan murtad sama aja gitu ya. Yuk lihat aja dulu supaya jelas ya. Kita buka surat Al-Maidah ayat 54. Al-Maidah 54 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum, siapa di antara kamu yang murtad an dinihi, dari agamanya, maksudnya agama Islam ya, fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka kelak Allah akan mendatangkan sebuah kaum, satu kaum buat gantiin kamu, yuhibbunahum, yang Allah cinta sama mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka cinta sama Allah. Ini udah keren ini. Nah, sifatnya gimana? 1, azillatin alal mu'minin, ya kan? 1 itu yang penting, yaitu lemah lembut terhadap orang mukmin. Artinya kalau ketemu mukmin sama mukmin tuh nggak ada masalah gitu loh. Apa kabar, gimana, saling bantu gitu. Terus aizzatin alal kafirin, keras kepada orang kafir. Maksudnya apa? Izzat itu tegas, izzat itu dibawa. Jadi kalau sama orang kafir ya kita jangan lembek, orang Islam tuh tegas. Aizzatin alal kafirin. Yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah, bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah. Terakhir, la wala takhafu laumata laimin, dan tidak takut terhadap celaan orang-orang lain. Baru Allah tutup dengan zalika fadlullahi yu'tihi mayasya. Ini karunia, keutamaan dari Allah kepada yang Allah kasih siapa yang dikehendaki untuk dicintai. Ya, terus wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas pahalanya, keutamaannya, ya, alim dan maha mengetahui. Ini 4 sifat yang dicintai Allah nih. Ya, sifat tadi. Salah satunya. Jadi ada gini, ayat ini menunjukkan adanya golongan-golongan yang Allah cintai gitu loh. Adanya golongan. Nanti yang dicintai ada 8 tadi. Tapi ini golongannya. Kalau ini kan sifatnya 4. Ya, 4. Ya. Gitu ya. Yang ada di ayat ini. Ya, dasarnya ini dulu nih. Ini dari pokoknya. Iya, menunjukkan bahwa ada loh
makhluk yang Allah cintai dan ada makhluk yang Allah benci. Karena man yartada minkum, siapa yang kamu berpaling dariku, murtad dari aku, nggak apa-apa. Fasaufa ya'tillahu biqaumin, Allah kelak akan ganti kamu dengan satu kaum yang aku cinta, mereka cinta, gitu. Ini setengahnya ancaman, setengahnya pengumuman, gitu. Oke, dasar ini. Mekanismenya gimana? Allah mencintai dan Allah membenci. Ini Bapak udah tahu semua. Kalau Allah mencintai seseorang, Allah panggil Jibril sampai hari kiamat. Jibril, da'a Jibril. Jibril sini. Aku anak ohebbu Sugeng Purwanto. Saya cinta sama Sugeng Purwanto. Allah berfirman memperintahin pada Jibril. Jibril ini nggak pensiun, Pak. Maka cintailah dia. Kata Jibril, sami'na wa ta'na. Jibril pergi ke ujung langit. Lalu Jibril ngomong sama penduduk langit, ahlus sama. Di langit bukan cuma malaikat, Pak. Semua makhluk yang Allah ciptakan yang kita nggak tahu ada di langit nih. Dia bilang, "Woi, semua penduduk langit, Allah cinta sama Pak Sugeng. Saya pun cinta. Maka cintailah Pak Sugeng." Semua nurut nggak? Oh, Jibril panglimanya. Malaikat. Gelarnya Jibril itu Sayyidul Quwa. Panglimanya malaikat. Udah ya. Habis itu udah setuju mereka mencintai, Allah cinta, lalu Jibril cinta, malaikat cinta, Allah langsung mencet komputernya, naruh di hati orang lain di bumi ini supaya cinta sama Pak Sugeng. Jadi cuma gua doang. hah? Lo kagak mau mati aja lo. Dijadi contoh gak mau. Enggak, ini mekanismenya. Dan ini hadis ini nggak pernah dihapus, berlaku sampai hari kiamat, gitu loh. Nah, hubungin sama ayat tadi nih. Allah cinta kan sama orang punya sifat tadi tuh, lembutan murid. Bayangin, berarti orang-orang ini diumumin kan ke Jibril. Jibril, saya cinta nih sama orang-orang ini. Kamu cinta ya? Jibril, malaikat nggak punya perasaan, nggak punya. Oh jangan gitu ya Allah, nggak punya gitu. Ya udah saya cinta. Gitu. Nah, dicintai. Begitu pula ketika dibenci. Allah murka nih. Allah benci sama seorang. Jibril dipanggil. Saya benci nih sama si X. Ya, bukan Pak Sugeng, bukan. Si X. Dan hebatnya Allah juga nyuruh Jibril benci terus. Maka bencilah dia. Kalau kamu udah benci dia, umumkan. Diumumin sama Jibril. Allah benci nih sama dia. Saya juga benci. Maka bencilah semua. Setelah semuanya setuju benci sama dia, maka Allah juga menanamkan dalam hati semua orang di bumi untuk benci sama dia. Maka ciri-ciri orang yang kalau, maaf ya, masuk satu kaum gitu, dia dibenci gitu ya. Kemungkinan besar Allah lagi benci sama dia. Dia dalam wilayah kebencian Allah, dalam wilayah kebencian Jibril dan seluruh malaikat. Efeknya gimana? Efeknya dalam buku catatan kita di hari kiamat masuk dalam golongan yang dibenci. Sehingga ketika roh kita lewat di langit pertama, diludahin Pak, dilepeh. Ini yang dibenci, ini yang dibenci sama Allah nih gitu ya. Ini posisi di dunia nih katanya. Iya kan? Yang namanya Allah cinta sama dia, Allah benci sama dia. Di dunia Di kan? dunia, ya. Dunia. Tapi kan efeknya ke akhirat. Kan stempel itu Pak. Stempel. Kalau udah dicinta Allah, apakah along the way dia melakukan? Ya, kan pertanyaan bagus. Sama dibalik, kalau dia dibenci sama Allah, toto dia tobat gitu. Ya ganti status. Di akhiratnya ganti status. Paling-paling ada bekasnya. Dulu pernah dibenci, sekarang dicintai gitu. Yang paling gawat, dulu pernah dicintai, sekarang dibenci. Mampus. Ending yang Nah, ending. Paham ya? Nah, Waktu dicintai ada juga yang membenci juga. kalau menurut hadis ini enggak. Cintai otomatis semua gitu. Semua. Adapun kalau kebencian orang itu dilihat gini loh. Ada orang cinta. Orang cinta tuh tergantung orang yang mencintai nih, dia tulus apa enggak? Apa ada maksud di baliknya? Sama yang benci juga. Kadang-kadang kebencian yang paling bahaya dan kita nggak boleh
luput nih, kedengkian. Kalau kedengkian bukan Allah yang ini manusianya aja. Jadi kita dengki itu sama orang itu gitu. Nah itu lain lagi tuh. Babnya lain lah pokoknya. Tapi ini pada umumnya kalau orang disukai sama Allah gitu, orang pada suka. Di bumi ini pada suka. Jadi salah satu indikasi. Kecuali yang jahat sama niat jahat sama Allah. Terus yang banyak yang suka sama lo Kang. Amin. Iya. Terbukti. Oh, nih. Sudah terbukti semuanya yang mau menjadi saya. Mendingan mati sekarang Pak supaya. Pak Haji, ini ya kan setiap orang sesama muslim ketemu kan. Iya. Saya lupa mau sama dia yang ini. Tapi dia ketemu saya sampai saya naik sepeda saudara. Pas ya, saya lupa apa dia tapi dia masih ingat. Itu kan berarti Iya. kenal, alhamdulillah. Dan jangan lupa tadi ada faktor Jibril sama orang-orang malaikat di langit sama makhluk langit. Itu maksudnya kita berjalan di muka bumi ini sebelum kita mati, kita terkenalnya di langit sebagai apa? Sebagai makhluk yang dibenci Allah, apa yang disukai Allah, semua tahu itu di atas. Jangan salah loh. Semua tahu. Saya juga mau makan. Paham ya? Nah, itu pengaruh. Nanti kalau Bapak baca hadis orang-orang yang diambil nyawanya, lalu diantar malaikat menuju menghadap Allah, ya kan? Di langit pertama aja udah dicatat. Malaikat yang buka pintu langit pertama udah nanya, siapa nih? Langsung bilang. Harum banget. Sokap. Iya. Harum banget. Harum. Padahal mereka udah tahu nih, ini mana di situ. Lewat. Tapi kalau siapa nih? Dilepeh, bau busuk. Nah, ini kan ada hadisnya. Itu menunjukkan itu. Ya, tuh ya. Baca dulu dah. Hadis nomor 1. Dek, masih anget nih. Saya mau makan mie ayam di Reni. Iya. Di jalan kaki di Puspa Indah. Mau kemana lo? Jalan udah ya. Ya. Nggak ada deh. Hal-hal seperti itu dibalik ini. Iya. Coba lihat hadis nomor 1 ya. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan memanggil Jibril, Jibril. Saya berfirman, wahai Jibril, sungguhnya aku mencintai si fulan. Oleh karena itu cintailah dia. Maka orang tersebut dicintai oleh Jibril. Setelah itu Jibril berseru di atas langit, sungguhnya Allah mencintai si fulan. Oleh karena itu cintailah dia. Maka para penghuni langit pun mencintainya. Kemudian hamba ini akan diterima oleh segenap penduduk bumi. Tuh, ya. Dah. Sebaliknya, apabila Allah membenci seseorang, maka dia akan memanggil Jibril seraya berfirman, wahai Jibril, sungguhnya aku membenci si fulan. Oleh karena itu bencilah kau kepadanya. Maka orang tersebut dibenci oleh Jibril. Setelah itu Jibril berseru di atas langit, sungguhnya Allah membenci si fulan. Oleh karena itu bencilah kalian kepadanya. Maka para penghuni langit pun membencinya. Kemudian hamba ini akan dibenci oleh segenap penduduk bumi. Udah paham ya? Itu namanya kaifiyah Allah mencintai, kaifiyah Allah membenci. Kaifiyah itu adalah apa? Tata cara, aturan. Berlangsung sampai hari kiamat ini. Sampai hari kiamat berlangsung. Nah kita ini dikenang sama orang sebagai apa? Dikenang sama penduduk langit sebagai apa? Tergantung sekarang kita posisi kita ini. Dicintai apa dibenci gitu. Ya enggak? Gitu. Oke. Sekarang kita lihat daftar kelompok orang yang dicintai ada 8 dan yang dibenci ada 12. Ya. Ya. Dek, bagiin lagi, Dek. Mantap ini. Waduh. Nah. Tapi bagi dulu. Dan itu sekalian. Ya enggak dong, kan keterangannya gimana? Lu Pengantarnya ya. ih pengantar. Mesti ada pengantar itu. Lihat baik-baik daftarnya. Yang dicintai Allah dalam kurung catatannya baik gitu ya. Ada 8. Nomor 1 bertakwa. Dalilnya mana? Ada di samping itu ya. Surat apa? Ali Imran ayat 57. Nanti itu yang kira-kira di belakangnya ada sungguhnya fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah mencintai
atau menyukai orang-orang yang bertakwa. Nomor 2, berlaku adil. 3, berbuat baik. 4, ittiba'ur rasul, artinya mengikuti Rasulullah, ya. Terus 5, sabar. 6, tawakal. 7, bertobat dan mensucikan diri. 8, berjihad jalan Allah. Ini yang disukai. Yang dibenci, artinya catatan buruk nih. 1, kafir. Dalilnya apa? Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Artinya Allah membenci orang kafir. Terus, ya. 2 apa 2? Dosa besar. Nah itu diantaranya tuh, ada tuh subbabnya: syirik, durhaka pada orang tua, boros, bakhil, tabzir. Tabzir apa? Perumpamaan. Apa? Tafsir? Mubazir. Oh, mubazir. Menyanyikan. Udah Tabzir tuh, iya. Iya. Jadi takdir udah ada. Iya. Misalnya ente punya rumah 3, yang 1 ditempatin, yang 2 ditelantarin. Mubazir, tabzir, dosa besar, ya. Terus membunuh anak lantaran takut miskin. 7, zina. Mesti 8 tuh membunuh jiwa tanpa hak, ya. 8, makan harta anak yatim. 9, ingkar janji. 10, curang dalam takaran. 11, taklid tanpa ilmu. 12, sombong. Dalilnya ada tuh Al-Isra 32 sampai 32 sampai 38. 22 sampai 28, sorry ya. Taklid apa? Taklid tuh artinya ngikut aja tapi nggak, pokoknya ikut-ikutan aja. Gitu. Nggak punya ilmu. Bodoh ya. Terus nomor 3, istiqomah dalam kafir dan dosa. 4, ucapan buruk terang-terangan. 5, zolim. 6, berbuat kerusakan. 7, melampaui batas. 8, berlebih-lebihan. 9, sombong dan membanggakan diri. 10, jargoni. 11, berkhianat. 12, mengawini ibu tiri. Nah, itu semua benci Allah tuh. Benci. Golongan benci ya. Ngawinin ibu tiri. Ini salah satu dari 12 ini Allah udah benci. Oh, udah benci. Salah satu. Oh iya, bola. 12 Salah. benci banget. Udah kali nggak lihat. Jangan ngincer yang 12 atau jangan ngincer yang 12. Ini di 8 ini akan bercabang-cabang sampai 50 lebih. Begitu pula yang 12 bercabang-cabang. Di mana cabangnya? Di hadis. Ya. Di hadis. Cuman nggak semua. Kalau semua sampai kapan kita ngomongin ini? Yang jelas jangan sampai masuk catatan buruk. Dibenci Allah. Masuklah ke dalam catatan yang baik. Sekarang kita buka catatan baik dulu ya. Kita uraikan dikit lah, boleh ya? Boleh. Ayo mulai ya. Nomor 1 apa tuh? Bertakwa. Takwa. Oke, kita mulai ya. Yang baik dulu ya, yang dicintai oleh Allah ya. Kan nomor 1 takwa tuh. Ya. Bertakwa banyak ciri khasnya. Banyak ya ciri khasnya ya. Tapi orang yang paling Allah cintai, orang takwa yang paling Allah cintai, orang takwa yang nggak kelihatan. Saking bersembunyinya dia, hanya Allah yang tahu dia orang takwa. Susah tuh. Ibaratnya ini kekasih Allah yang menyebar di penduduk di bumi, tapi orang nggak tahu kalau dia itu takwa itu. Kalau ada orang yang bilang nih paling takwa, ya udah bukan takwa. Ya. Coba lihat hadis nomor 6. Lihat ada sifatnya orang takwa yang Allah suka ya. Dari Mu'az bin Jabal, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbul abrarul atqiya. Sungguh Allah mencintai orang yang baik, yang bertakwa. Sifatnya yang suka menyamarkan diri sehingga mereka tidak ada. Jika mereka tidak ada, mereka tidak dicari. Dan jika mereka ada, mereka nggak dikenal. 2, hati mereka adalah lentera petunjuk. Jadi banyak orang yang termagnet untuk, bukan curhat apa ya, untuk petunjuk. minta keterangan, saran. Nomor 3,
mereka akan keluar dari setiap tempat yang gelap dan berdebu. Maksudnya mereka itu solving problem. Nggak pernah, selalu dikasih mahroja, jalan keluar sama Allah. Gitu. Nah ini orang takwa ini, yang paling Allah cintai. Nggak norak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taat dia nggak gitu, nggak, biasa aja, santai aja. Yang ada di saya. Bukan yang minta syarat itu. Hah? Tuh salah. Minta solving. Iya. Tapi ada syaratnya ya. Nah itu hati-hati tuh. Malam minggu kalau datang nggak ada kopi nggak datang, nah itu hati-hati. Syarat. Aduh, kopi lu parah, racun nih kopi nih. Ya. Oke. Nomor 2 apa? Berlaku adil. Ya, di kita ini diuraikan ya. Untuk bukti, untuk penguatan. Hadis nomor 3. Yang berlaku adil. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, lihat, sesungguhnya Allah mencintai orang yang 1. Memberi kemudahan dalam menjual, 2. Memberi kemudahan ketika membeli, 3. Nah ini sam'al qada, memberi kemudahan dalam memutuskan perkara. Dia nggak berat sebelah. Orang kalau dicurhatin, Pak Rudi bilang sama saya, Pak Rudi ada ribut sama Pak Tom. Gimana menurut Pak Ustaz? Saya mesti bebas nilai. Saya mesti nggak. Saya udah ketemu Pak Tom. Saya belain Pak Tom. Nah, saya nggak adil. Nah, jadi orang yang berlaku adil itu begitu. Sesuai perintah Allah, bapak-bapak yang tahu angkat tangan. Jangan semuanya ngomong. Perintah Allah yang kita dengar tiap Jumat kalau khotib mau nutup khotbah. Ayo apa? Diam. Ayo. Yang tahu ayatnya angkat tangan. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya, sungguhnya Allah menyuruh lo untuk berlaku adil wal ihsan dan berlaku baik. Sesuai perintah Allah ini. Maka Allah mencintai orang yang mudah sekali berlaku adil dalam memutuskan perkara, qada. Nah, gini. Nabi sebelum jadi Nabi Muhammad, belum diangkat, umurnya masih 25. Itu udah dikenal orangnya al-amin, jujur, ya kan? Jujur. Orang kalau jujur pasti adil kan? Lihat nih. 4 suku di Mekah merasa berhak mindahin Hajar Aswad. Mau rehab nih, pindahin. Oh saya dong, saya kan suku yang paling besar. Akhirnya karena berantem 4 ini, mereka sepakat. Ada orang yang baru masuk dari situ, dari pintu itu, dialah yang mutusin. Rasulullah belum jadi nabi, masih Muhammad panggilnya. Wah, ini Muhammad nih orang jujur nih. Maka Rasulullah gimana caranya dia memutuskan perselisihan itu? Yaitu dengan cara sorbannya ditaruh. Hajar Aswad yang ambil Muhammad. Dah, Bapak sisi sini angkat. Oh, sini angkat. Adil. Itu baru soal mindahin batu, belum yang lainnya. Kalau kita mengatasi masalah orang, kadang-kadang masih terpengaruh dengan hubungan kita dengan salah satu orang. Saya lebih dekat sama ini, ya udah saya belain ini gitu. Kalau subjektif. Adil itu objektif. Oke? Jadi semua terangkat ya pas. Iya. Gitu. Nah, dipindahinnya ke tengah-tengah itu juga. Enggak, dipindahin dulu ke sini karena mau direhab kan. Oh, mau direhab. Jadi, kelakuan gini ini di masyarakat ini, adil ini menentukan kita dicintai atau dibenci oleh Allah gitu loh. Allah menyuruh kita berlaku adil, Allah mencintai orang berlaku adil. Oke? Ya, lanjut. Nomor 3, berbuat baik. Wah, ini luas nih. Luas banget ya, berbuat baik ini ya. Berbuat baik. Kita masuk hadis 10. Lihatin, yang paling Allah cintai. Hadis nomor 10. Buka, Pak. Dari Aisyah radhiyallahu anha,
dia berkata, Nabi SAW pernah ditanya, ayyul a'mali habbu ilallah, amalan apa yang dikerjakan terus-menerus yang dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, lihat jawabannya, ada wa muha wa ingqal, amalan kebaikan yang dikerjakan terus-menerus walaupun sedikit. Maksudnya amalan rutin. Terus beliau menambahkan, beramallah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi nggak usah ngimpi-ngimpi yang gede-gede lah. Amal kebaikan, misalnya begini, Bapak kan tahajud, Rasulullah juga udah meringankan, walau rakaatin, walaupun cuma 1 rakaat tahajud, laksanakan. Jangan sampai enggak, gitu kan ya. Nah, rutin terus-menerus 1 rakaat nggak apa-apa, itu Allah cintai. Ketimbang, waduh semalam gua tahajud paling indah nih, habis 3 sarung buat apa ya? Air mata gua aja terus norak gitu. Tapi yang penting menghadap, tersembunyi gitu ya, itu amalan baik tuh. Apapun, misalnya kalau sedekah walaupun sehari 2.000 tapi rutin tiap hari, nggak pernah putus, itu subhanallah. Bagaimana kedudukan kita di atas tuh, karena Allah mencintai kita gara-gara itu ya. Paham ya Pak ya? Ini saya bukan ngajarin nih, nggak, saya nggak ngeguruin, nggak, Ingatin doang. ingin Kajian Oni ya. aduh ya. Terus ittibaur rasul, ini ayatnya yang jawab ittibaur rasul ini, kalau kita lihat di tabel nih, ayatnya kan yang biasa Ali Imran ayat 31 kan ya, yang bunyinya gimana? Kul, katakan Muhammad suruh ngomong loh, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Bayangkan tuh, kalau kamu benar-benar cinta sama Allah ya, maka ikutlah aku. Balasannya yuhibbukumullah, Allah cinta sama kamu. Lantaran lu ngikut gue, Allah cinta. Tapi lihat selanjutnya, kalau Allah udah cinta, wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang salah mah nggak dianggap sama Allah. Gue cinta, lo salah, alah. Beda-beda kena di sini. Iya. Lo salah nih, alah, kecil. Maksudnya gini deh, Bapak senang banget sama saya gitu. Saya terus, oh, maaf ya Pak, kemarin tuh saya ngomongin Bapak nggak terpengaruh sama itu, karena Bapak masih diliputi cinta sama saya gitu. Jadi saya buat salah dikit, alah biasa lah Ustaz, namanya manusia. Gitu. Allah pun begitu. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah cinta sama kamu dan semua salahmu aku ampuni, udah beres gitu. Itu Pak, ittiba Rasul. Nah, di sini Rasulullah sangat kerasnya. Waktu ada sahabat Nabi yang masuk Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab. Sebetulnya cendekiawan Pak. Jadi Umar keras, tapi dia suka baca buku. Suatu hari dia dapat dari temannya yang orang Yahudi lembaran-lembaran fatwa dari Rabi Yahudi. Dia dengan polosnya datang ke Rasulullah. Nah ini bagus nih. Rasul tersinggung. Kamu nggak percaya sama Quran? Kok masih pakai begituan? Kata itu. Demi Allah, kata Muhammad, kata Nabi, seandainya Musa masih hidup sekarang, dia nggak ada jalan keluar lain selain dia ngikutin aku. Saking ittiba Rasul tuh wajib ngikutin Muhammad. Rasul bilang begitu. Umar dibentak. Emosi itu bukan. Iya Bu, kok kamu masih baca sesuatu yang udah kuno. Itu cuma orang-orang bodoh gitu. Coba Nabi percaya nggak sama saya gitu. Seandainya Musa masih hidup sekarang, yang kamu baca tuh kan dari Taurat juga tuh ya. Masih hidup sekarang, dia nggak ada jalan lain kecuali ngikutin aku. Saking pentingnya mengundang cinta Allah dengan mengikuti Rasul. Paham ya? Lihat deh hadis nomor kedua. Hadis nomor 2. Ya, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata bahwa Umar bin Khattab menemui Nabi SAW dengan membawa tulisan yang dia dapatkan dari ahli kitab. Tuh,
Nabi SAW membacanya kemudian dengan nada marah bersabda, bukankah isinya hanya ucapan orang-orang yang bodoh, wahai Ibnul Khattab? 2. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku datang kepada kalian dengan bawa cahaya yang terang. Quran. 3. Janganlah kalian bertanya pada mereka tentang sesuatu. 4. Bagaimana jika mereka mengabari kalian suatu kebenaran lalu kalian mendustakannya? Atau bagaimana jika mereka menyampaikan kepada kalian kebatilan lalu kalian membenarkannya? 6. Ini yang penting. Demi jiwaku yang berada di tangannya, maksudnya demi Allah ya. Lau anna Musa sallallahu alaihi wasallam kana hayya ma wasi'ahu illa an yattabi'an. Seandainya Musa alaihissalam masih hidup, maka gak ada jalan lain baginya selain dia mengikutiku. Itu Musa yang nabi, gimana lu? Gitu loh maksudnya. Ya. Oke, paham? Jadi mengundang cinta Allah dengan ikutin nabi. Ya. Di samping itu ya Bapak lihatlah di ayat-ayat lain bagaimana Allah menegaskan bahwa kita mesti ikut Nabi dengan cara gini, halus. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yazkurullaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Muhammad itu contoh yang baik untuk orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan orang-orang yang menyebut Allah dengan banyak. Berzikir. Udah jelas itu ayatnya. Jadi artinya udah nggak ada jalan lain gitu. Ya. Tapi Ustaz, ini Kiai Syekh Anwar ini Syekh ya. Capek. Dulu saya ingat tuh Pak, Luli udah mendakwahkan bagaimana cara mendoakan orang meninggal. Sebaiknya jangan bilang semoga husnul khotimah. Karena Nabi nggak ngajarin begitu. Datang Syekh dari Cirebon nggak apa-apa begitu. Itu satu kebaikan ya. Udah capek kan. Ada caranya Pak. Kalau ada orang dengar orang meninggal, ada caranya kita bacaannya. Bukan cuma semoga husnul khotimah. Dari mana itu? Salah satunya begitu ya. Satunya ya. Oke, nanti ngomongin bid'ah ntar aja deh ya. Terus. Semoga dapat hidayah. Iya deh. Lalu nomor 5, sabar. Nah ini sabar ya. Sabar nih. Ini Rasulullah ini untuk ngajak sabar, lihat bahasanya. Bahasanya Rasulullah hadis nomor 9. Hadis nomor 9. 9. Ya. Dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sungguh Allah mencintai kelembutan dalam segala hal. Jadi sabar itu pusatnya lembut, pusatnya kan ya gitu. Dan ingat, nih Pak, dampak cinta Allah untuk orang yang sabar. Kira-kira ada tahu nggak? Ini Allah cintanya orang sabar kan? Innallaha yuhibbus sabirin. Dampaknya apa? Khusus orang sabar. Ada dampaknya. Kalau kita ini orang makhluk ya, makhluk yang lemah nih. Kita sabar, ngadepin musibah, ngadepin perang, ngadepin apa, sabar gitu. Maka yang Allah berikan sama kita apa? Surga. Pintu. Belum sampai sono. Belum sampai sono ngomongnya. Khusus untuk orang sabar. Coba Bapak lihat Az-Zumar ayat 10. Az-Zumar ayat 10. Az-Zumar ayat 10. Pahalanya tidak terbatas. Nah, itu jawabannya. Ustaz apal soalnya. Itu Pak Ustaz. Itu apa? Buah cinta itu. Kasih nyoh. Lihat nih, Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Bapak cinta sama anak, dicukupin dong. Wah, lu mau gue bikin rumah nih kalau ada duitnya ya. Beliin mobil dia mau. Begitu pula Allah yang cinta pada orang sabar, gitu.
Oke? Gampang kan keterangannya? Tanpa batas karena pahalanya juga tanpa batas ya. Ter. Iya. Nggak hitung-hitungan. Allah nggak hitung-hitungan. Karena sabar. Ya. Itu tuh ada tuh hadis itu. Kata Nabi, ala ya'lamu innal izamil jaza ma izamil bala. Sungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya musibah. Dan Allah kalau udah cinta sama orang, kalau kasih musibah, ya kan? Siapa yang ridho, Allah ridho. Siapa yang murka, Allah murka. Nah waktu ridho itu, ini azumar berlaku. Tuh gitu. Silakan minta musibah. Kalau berani. Yang ada minta rezeki. Nah makanya jebakan kan. Mohon rezekimu ya Allah. Ganti Camry ya. Cil. Kira memborokkan. Nah itulah ya maknanya daripada sabar itu ya. Terus nomor 6 apaan? Tawakal. Tawakal itu yang utama, tawakal itu basicnya tawakal, dengerin, menerima takdir Allah. Itu tawakal. Dasarnya itu. Kalau udah susah. 50.000 sebelum dicipta itu ditulis. Makanya dasarnya itu Pak. Kalau Anda nggak menerima, udah Anda nggak dihitung tawakal. Makanya Allah selalu bilang, Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat cinta pada orang yang berserah diri padanya, berwakil. Kenapa? Orang yang berwakil itu, ya udah ya Allah tentukan. Makanya orang yang tawakal itu akan punya bahasa qadarullah. Ini takdir Allah. Jangan bilang, seandainya gua kemarin nggak kesono, nggak kena gua tuh. Ya, jangan gitu. Itu nggak tawakal namanya. Ya. Hadis nomor 4. Hadis 4. Ya. Mas Joko hadis 4. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih cintai Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Pada masing-masing memang terdapat kebaikan. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu, mohonlah pertolongan pada Allah Azza wa Jalla, dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Apabila kamu tertimpa satu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya tadi saya berbuat begini dan begitu, niscaya tidak akan menjadi begini dan begitu. Tapi katakanlah, qadarullah, itu sudah takdir Allah, dan apa yang dikehendakinya pasti akan dirasakannya. Karena sungguhnya ungkapan kata lau seandainya akan bukan jalan bagi perbuatan setan. Ya, itu tawakal ya. Utamanya menerima takdir, bertawakal. Ya udah ya, aku serahkan. Bapak ingat gak ada hadis siapa yang keluar dari rumah baca Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah. Ya, sampai situ aja dulu. Enggak usah pakai la haula wala quwata illa billah. Apalagi pakai la haula wala. Setan tuh langsung bilang, dia udah cukup. Jangan ganggu dia. Nggak kena ini kita ganggu. Setan kabur, Pak. Kabur. Kalau setan lihat Pak Sugeng nggak baca atau baca, wah ada raja setan. Ya, setan kabur. Saking itunya. Saking takut dengan orang yang berserah diri sama Allah. Ya. Dan dampaknya lagi nih, karena lo cinta nih. Kalau tadi orang sabar kan dampaknya pahalanya nggak ada batasnya. Nah kalau untuk orang tawakal gimana? Dampaknya Pak? Rezekinya Bukan rezeki apa? Bahwa hasbu itu apa? Dicukupi. Dicukupi itu bukan dikasih materi, tapi hatinya merasa qanaah. Udah ini tenang aja. Pas Sugeng bilang anak-anak yang beres. Gua angkat kaki aja kan gitu. Paling ngurus telur ke Patom kirim, bikin kopi ke Patom gitu lah. Dia tinggal terima aja. Gue heran yang gini-gini gak ngajak-ngajak gue dah, ngopi gak ngajak, ke Padang gak ngajak. Mau jadi apa lu pada? Jadi kalau saya lapar nih, saya makan saya berpikir
Ya Allah, bagaimana orang terkena musibah? Iya. Mau saya sedikit lapar aja 1 jam, bagaimana bisa 2-3 hari tidak berjumpa? Ya Allah. Coba lihat At-Tolak surat 65 ayat 3. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, itu adalah ciri orang takwa kan? Lihat. Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang tawakal pada Allah, fahuwa hasbuh, maka akan dicukupkan ya. Maksudnya dalam hatinya diinstal kecukupan. Udah cukup. Malah dia berdoa, ya Allah udah cukup ya Allah, jangan lagi gitu. Enggak, kalau ini enggak, terbalik nangis-nangis. Ya kere gue sekarang. Manusia emang mana ada yang tawakal lah, jarang. Jadi jangan pakai andaikan ya. Nah, takdir dah. Jadi sabar sama tawakal tuh definisinya beda juga ya dia? Beda. Beda ya. Sabar itu menahan diri dari murka kepada ketentuan Allah. Menahan diri Dari murka kita, Sabar. dari marah. Tapi kalau tawakal menerima Putusan keputusan Allah, menerima. Ya. Ya konteksnya ya maaf nih, konteks terhadap yang musibah ini dia dikatakan itu ya mereka yang kena itu dia apa? Sabar kan? Ya. Nah, nanti abis itu dia tawakal, berserah diri. Ya Allah, ini kan Tetap konteksnya di sabar terus konteks sabar dan tawakal pasti. Tawakal. Malah ada begini, zaman Nabi ada orang yang kematian anaknya, umur 6 tahun anaknya mati. Lalu Nabi cerita sama kita nih, sampai malaikat yang nyambut nyawa itu dipanggil sama Allah. Kamu ngabisin samrotil kolbunya dia, buah hatinya dia. Iya ya Allah, kan kau yang perintahkan untuk ngambil nyawa anak itu. Terus dia gimana? Oh dia sabar ya Allah. Dia bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Saksikan malaikat semua penduduk langit, buatkan rumah untuk bapaknya ini, Baitul Hamdi di surga, rumah pujian. Lo inget gak hadisnya? Terus nggak inget lagi. Ada kan hadisnya? Ada hadisnya. Itu. Itu waktu kelas tinggi tuh. Kelas tinggi. Dewa. Tingkat dewa. Ya. Terus nomor 7, bertaubat dan mensucikan diri. Ya. Coba lihat hadis nomor 7. Bagaimana diulangi oleh Rasulullah cintanya Allah pada orang yang bertobat ya. Ya. Dari Al-Hanafiyah dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai al-abdal mu'minal mufattanat tawwab, seorang hamba yang mukmin yang banyak teruji ya dan selalu bertobat. Allah cinta ya. Nah, saya tanya lagi sekarang. Tadi dampaknya cinta Allah pada orang yang sabar adalah pahala tanpa batas. Dampaknya cinta Allah pada orang tawakal adalah dicukupkan. Kalau kepada orang yang apa? Orang yang bertobat, dampaknya Allah cinta nih. Orang tobat diapain? kasih ampunan. Hah? Kasih ampunan. Nenek-nenek gundul juga tahu. Ayo, mikir. Kadang-kadang kita nggak nyampe nih. Ya orang bertobat pasti dikasih ampun. Ta'ib min dzambi kama dzamballah. Bertobat dari dosa sama dengan dosa. Tapi ada dampak dari cintanya Allah pada orang bertobat. Allah janji apa? Mana nih yang baca Quran tiap hari nih? Hah? Rahmat berpindah. Lihat surat Hud ayat 3. Catat baik-baik. Dan sering-sering bertobat. Dan hendaklah kamu meminta ampun pada Tuhanmu
dan bertaubat kepadanya. Ya kan? Wa nastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Lihat baik-baik. Yumatti'kum mata'an hasana. Niscaya jika kamu ngerjain yang demikian, bertobat niscaya dia akan memberi kenikmatan kamu terus-menerus kepadamu sampai pada waktu yang ditentukan. Dan dia akan memberikan kepada setiap orang punya keutamaan berdasarkan keutamaannya. Jadi akan diberikan bahagia di dunia ini sampai dia meninggal. Tobatnya tiap hari tapi tiap hari tobat. Gitu. Jangan kalau ingat doang. Aduh. Ninci yang fotokopi ini sampai nanya, Pak, yang dipelajarin apaan sih, Pak? Bikin begini-ginian repot nggak, Pak? Nincinya mualaf. Yang itu, yang di sana. Itu mualaf ternyata. Lakinya orang Bangka Belitung, Islam. Dia ikut lakinya. Bangunan perma itu. Iya, yang di situ. Namanya Leni. Jangan sih lah lakinya. Hah? Itu bicara mu'alaf. Jadi bukan mu'alaf namanya apa gitu. Jadi kita ini kan dilahirkan sudah fitrah. Jadi dia keluar dari itu, jadi kembali jadi. Iya. Dulu Maudin, iya. Konteksnya ke sana ya. Iya. Nah, boleh lah. Namanya juga dicintai Allah ya. Oke, nomor ke berapa? 8 apa? Berjihad di jalan Allah. Nih Pak, kadang-kadang kan kita nanti terpakunya begini. Jihad jalan Allah itu Bapak berangkat perang yang paling utama kan? Berangkat perang dengan membawa harta dan diri. Ya kan? Itu jihad jalan Allah. Ada sahabat tanya, amalan apa ya Rasulullah yang paling bagus itu ya? Rasulullah bilang, ceritain amalan yang kau lakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu gimana tuh derajatnya? Lebih hebat dari jihad? Lebih hebat dari jihad. Jadi amalan ini Pak, jadi tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah itu Bapak beramal yang baik, jangan buat kejahatan sekalipun. Maka itu nilainya lebih besar dari jihad. Kecuali jihadnya orang yang bawa semua harta sama dirinya dan dia nggak kembali lagi, dia mati, itu lebih tinggi. Di bawah itu Bapak beramal baik 9 hari Dzulhijjah. 10-nya kan kita memang motong korban kan, sholat id korban, jadi 1 sampai 10 tuh ya. Jadi kalau mau berjihad sekarang yang nggak ada perangnya, lakukan kebaikan 10 hari bulan Dzulhijjah. Jangan ada penyimpangan baik sedikit pun, hati, mata, segala macam. Lakukan ibadah dengan baik. Tuh ya, hadis nomor 8. Hadis nomor 8. Bukan, nomor 11. Hadis nomor 11. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari-hari untuk berbuat amal soleh yang lebih Allah cintai kecuali 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sekalipun amal itu jihad fisabilillah? Beliau menjawab, ya, sekalipun amal itu jihad fisabilillah, kecuali seorang laki-laki yang pergi berjihad dengan harta dan jiwanya lalu nggak kembali lagi, baik harta dan jiwanya. Itu paling tinggi. Jihad kedua adalah beramal baik 10 hari bulan Dzulhijjah. Ini rahasia nih. Jangan kasih tahu yang lainnya ya. Bang Aman jangan kasih tahu dia. Gitu dulu. YouTube jangan di. Hah? YouTube gue sensor tuh. Tit begitu. Sensor. Oke. Paham ya? Gitu. Nah, sebagai penutup yang dicintai Allah dulu nih. Jadi kalau Bapak tadi 1 sampai 8 berhasil melakukan, catatannya nggak buruk. Catatan amalnya, inilah orang yang dicintai oleh Allah. Siapa namanya? Bab pertamanya Haji Utama Dewan. Waduh, amin. Amin. Mantap pula. Miring langsung pijinya. Gerak-gerakin. Langsung miring. Amin udah ngajak. Perlu nggak? Perlu catatan baik.
dikenang di bumi, dikenal di langit. Waduh, capek deh gitu. 8. Ya kan? Jadi penutupnya, mari kita meraih cinta Allah. Meraih cinta Allah. Sahabat bertanya, "Ya Nabi, tolong kasih tahu saya amalan yang Allah cinta sama saya, manusia juga cinta sama saya." Gitu kata Nabi. Kata orang itu ya. Apa kira-kira? Saya mesti melakukan apa? Nabi menjawab, zuhudlah kamu terhadap dunia, Allah mencintai kamu. Dan zuhudlah kamu terhadap harta orang lain, manusia cinta sama kamu. Berani nggak Bapak begitu? Jadi kita ini sama dunia ya biasa aja lah. Apaan sih gitu. Karena zuhud itu kata Rasulullah, la tahrimil halali, tidak mengharamkan yang halal. Tetap kita udah punya ya udah kita nikmatin apa. Tapi wala idaatil mal, juga jangan buang-buang harta. Jangan pamer, jangan nyakitin orang. Kalau ngasih jangan pakai diceramahin. Oh, lo males nih, tai lo. misalnya itu. Di itu tentu sudah sensor. Ya, gitu ya. Lihat hadis nomor 8. Cara meraih cinta Allah. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang datang pada Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amal yang apabila aku berlakukan, maka Allah akan mencintaiku dan manusia juga akan mencintaiku." Beliau menjawab, zuhudlah di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah dari apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Nih pegang baik-baik. Ya. Bahasa sufinya zuhud tuh tapa. Bertapa tuh kan nyuekin yang lain. Dunia tuh biar dunia ngejar kita. Jangan kita kejar dunia, stres tak, ya. Itu. Nah, keuntungan orang yang dicintai Allah itu apa aja? Keuntungannya sekarang. Tadi keuntungan orang tawakal, keuntungan orang sabar, keuntungan orang jihad segala macam. Nah, ada lagi keuntungan orang yang dicintai oleh Allah sekarang. Ada keuntungannya. Allah menerangkan keuntungan ini yang Bapak tergak nyangka dalam hadis wali dengan awalnya, man ada ali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, aku akan mengumumkan perang padanya. Gitu kan ya? Maka Rasulullah menerangkan siapa yang disebut dengan wali ini. Kata Allah di hadis kursi, tidaklah hambaku mengerjakan yang fardu-fardu yang aku sukai, aku perintahkan padanya, dan tidaklah dia senantiasa mengerjakan yang sunnah-sunnah hatta ohebbah, sampai aku mencintainya. Itu pertama. Jadi tolong genapkan yang fardu dan dawamkan yang sunnah. Dikit aja, nggak usah duhanya, minimal 2 rakaat. Ya kan, duha. Jadi yuk mau sempurna silahkan, tapi kan Bapak waktunya ini mungkin dipakai yang lainnya, segala macam semuanya, ya. Maka hatta uhibbah, sampai Allah mencintainya. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba itu, maka nah ini lihat keuntungannya. Hadis nomor 5. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Wali itu siapa? Lihat, tidaklah hambaku yang wali tadi itu mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal yang aku wajibkan padanya, yang fardu ya. Dan tidak henti-hentinya hambaku itu mendekat padaku dengan ibadah-ibadah sunnah hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Jika aku sudah mencintainya, maka 1, aku menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. 2, aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. 3, aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk berbuat.
4. Aku menjadi kakinya yang digunakan untuk berjalan. 5. Jika dia minta padaku, aku pasti memberi. 6. Jika dia minta perlindungan padaku, aku pasti melindunginya. VIP bukan nih? VIP. Ya. Cinta sungguh indah citramu, kata Bruri. Dunia terasa hampa bila kau tiada. Itu. Nah, pertanyaan saya, ini baru bab mencintai. Sekarang satu bab lagi yang dibenci Allah. 1 jam lagi, kuat nggak? Kalau nggak kuat, saya diktain ayatnya, hadisnya aja. Hadisnya ada kok. Jadi itulah keterangannya Pak. Bagaimana rumitnya catatan amal kita dalam bab ini. Ya. Sekarang tolong siapkan ini lagi ya. Saya diktekan aja yang dibenci sama Allah ini nomor 1 hadisnya mana, 2 di mana gitu. Bapak tulis di sini aja, hadis nomor sekian gitu ya. Jadi nggak saya terangkan lagi, tinggal lihat di rumah, oke? Ini udah malam soalnya. Saya sih kuat-kuat aja, kan kesian tuh. Apalagi Mas Joko. Lihat ya. Oke deh, saya terangkan mungkin hanya 2 nomor aja deh. Sekarang kita lihat nomor 1 yang kafir. Ya. Jadi ngomong yang dicintai selesai ya. Dicintai selesai. Sekarang yang kafir. Allah berfirman dalam surat itu tuh dalam Ali Imran 31 bahwa fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah nggak menyukai atau Allah membenci orang-orang yang kafir gitu. Maka Bapak saya kasih amalan dari Rasulullah, doa minta perlindungan Allah supaya kita jangan kafir. Baca doa ini tiap hari. Ya. Doanya ada di hadis nomor 1. Nah, nih. Al-Maidah. Hadis nomor 1. Oh, Ini kadang-kadang gue gimana ya? Gue takut dosa gue. Gue ngomong hadis ya Al-Maidah. Gue ngomong ayat 26 dia 97. Rasanya budak gitu. Ya ngomong dia. Bapak tapi ya, bercanda ya. Kita ketawa kok. Sampai rumah siaran Ustaz tuh. Tidak ke pandang. Lihat amalannya. Bacalah ini sesempatnya tiap hari. Tadi habis sholat atau ya. Hadis nomor pertama dari Abu Bakrah, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW mengucapkan doa. Lihat ya, Allahumma a'udzubika minal kufri. Yuk, Allahumma a'udzubika minal kufri. Yang artinya ya Allah, aku berlindung padamu dari kekafiran, wal fakri dari kemiskinan, wa azabil qabri dari siksa kubur. Tapi yang penting Allahumma a'udzubika minal kufri. Baca. Allahumma a'udzubika minal kufri. Insya Allah Allah kabulkan. Jadi lama-lama Bapak dijauhkan dari kekafiran. Ya. Karena Allah tidak menyukai atau Allah membenci orang-orang kafir. Lihat. Yang kedua, apa tuh? Dosa besar kan? Ya, yang syirik segala macam itu. Ditambah dikit lagi dengan hadis nomor 2. Lihat. Dari Abu Bakrah Nufail bin Haris radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan padamu dosa paling besar yang paling besar? Beliau bertanya 3 kali. Mau atau bersahabat? Ya, beliau bersabda, 1. Menyekutukan Allah, 2. Durhaka pada orang tua, 3. Kesaksian palsu. Kesaksian palsu inilah hati-hati Pak. Kadang-kadang kalau kita udah gibah, kita sering ngaku udah lihat. Iya tuh gue lihat tuh, padahal nggak lihat. Padahal nggak pernah lihat, nggak pernah tahu, tapi bersaksi, cerita, sok tahu. Ya hati-hati ya, itu dosa besar. Nah selanjutnya nomor sekian akan saya kasih hadisnya ada. Jadi Bapak tinggal tulis di nomor 3 hadisnya di berapa itu ya? Nomor 3 judul apa? Istiqomah dalam kafir dan dosa. Ya.
Hadisnya hadis nomor 6. Nomor 6. Terus nomor 4 apa? Ucapan buruk terang-terangan. Hadisnya nomor 11. Yang 4 hadisnya nomor 11. Nomor apa? Nomor 11. Hadis nomor 3. Jelas. Yang nomor 4 Iya. hadisnya nomor 11. Ditulis aja Mas. Gua begini lo 3. Iya. Udah ya? Udah? Nomor 5 hadis nomor 9. Nomor 5 hadis nomor 9. Lihatin di rumah aja ya. Terus nomor 6 hadis nomor 3. Nomor 7 ada 2. Hadis nomor 12 dan nomor 4. Nomor 7 hadis nomor 12 dan nomor 4. Maaf. Gimana? Iya, benar ya. Nomor 7. Nomor 7 dan maaf, Pak. Nomor 7 dan nomor 8. Nomor 7 dan nomor 8. Hadis nomor 12 dan nomor 4. Karena itu judulnya iya, karena dia melampaui batas dan berlebihan. Nah, jadi ya 7 dan 8. Hadis nomor 12 dan 4. Hadis nomor 9 sombong dan mengganggu diri. Hadisnya nomor 8. Nomor 9 hadisnya nomor 8. Ya. Nomor 10 Jarkoni nomor 10. Hadisnya nomor 5. Ntar lagi antum ngomong. Gue diem deh. Terus nomor 11 berkhianat. 11 berkhianat ya. Hadisnya nomor 10. Oke. Terakhir mengawini ibu tiri, hadisnya nomor 7. Terakhir, Nomor 7. nomor 7. Kita lihat sekarang, Jo. Tolong kita lihat yang terakhir ini aja, yang mengawini ibu tiri. Lihat dulu surat An-Nisa-nya. An-Nisa 22, lihat. Tolong dibacakan, Pak Ustadz. An-Nisa 22. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah semua belum? Sudah. An-Nisa 22, ya. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Ya. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah. Benci kan? Allah benci ya. Jalan yang ditempuh. Sebelum jalan semua. Saking bencinya Allah, Allah mengizinkan Nabi untuk memenggal leher orang yang pernah nikah dengan ibu tirinya. Memenggal leher. Siksaan dia di dunia dihinakan, dipenggal lehernya di atas kebencian Allah pada dia. Saking jalan yang terburuknya. Nah, penggal lehernya itu lihat hadis nomor 7. Ya, kan terakhir ya. Oke, bodoh amat gue. Dari Barok bin Azib dia berkata, aku bertemu dengan pamanku Haris bin Amru dan aku bertanya padanya, Anda hendak mana? Dia menjawab, Rasulullah SAW mengutusku untuk menemui seorang laki-laki yang menikahi mantan istri ayahnya, lalu memerintahkanku untuk memenggal lehernya. Gitu ya, saking terhinanya perbuatan. Kalau udah mantan ini ya. Ya mau mantan pastinya dong. Iya. Yang dimaksud di ayat itu juga mantan. Ayahnya udah meninggal, ninggalin enggak nih istri, istrinya kan? Istrinya Ya bukan maknya. Diambil sebagai warisan, dinikahin. Nah itu keji jalan itu, gitu ya. Nah demikian ya catatan baik dan buruk kita, yang baik yang dicintai, yang buruk yang dibenci. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali